Pianisnya belum sarapan. Enggak pakai. Mau di mana dong? Aku sih di situ. Selamat pagi rekan-rekan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita mau belajar satu buah lagu nih. Lagu ini akan kita nyanyikan. Di akhir ibadah kita. Judulnya adalah Bagian Terindah. Sangat indah sekali. Kita mau belajar bersama-sama. Kita akan dengarkan dulu dari teman-teman singer yang akan menyanyikan. Lalu kita akan nyanyikan bersama-sama.
Saya sapa lagi sekali lagi ya. Selamat pagi rekan muda Budi, feeling happy? Pagi. Oke, boleh dong untuk kita sapa gak cuma kiri kanan tapi depan belakang gitu ya. Kita sapa, halo selamat pagi. Itu loh, ini suasananya udah meriah banget loh ini loh ya. Kalau misalnya ada yang baru kenal, boleh lah habis ini kita lunch bareng ya. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa berkumpul ya, rekan-rekan, tak terasa sudah di akhir tengah tahun nih ya. Dan bersyukur kasih Tuhan masih terus ada dan masih kita terus bisa rasakan. Marilah kita bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari memuji dan menyembah Tuhan kita sebab nama Yesus termulia di atas segala nama. Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga namun betul memuliakan. Segala lidah berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Bumi dan di surga namun betul memuliakan. Segala lidah pun berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia yang jarang bertemu. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Dan menguatkanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Puji-ku sembah Raja alam semesta. Menyebarkan keselamatan, dan menguatkan, mencerminkan firman Tuhan. Rekan-rekan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengawali ibadah kita dengan mengalaskannya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oke, rekan-rekan mau tanya nih, hari ini tema ibadah kita apa ya? Swipe right. Ada yang pernah melakukan swipe right? Nah, sekarang kita juga pengen coba nih ya. Semua sudah pegang ya semacam kipas ini ya. Boleh diangkat? Oke, biasanya kan kalau swipe right itu gak jauh dari apa ya rekan-rekan? Kita bisa ngelakuin swipe right di dating apps. Nah, sekarang kita pengen coba juga nih untuk melakukan swipe right dan left, tapi kita nggak pakai swipe. Jadi nanti akan ada wajah-wajah laki-laki dan wanita gitu ya. Silahkan teman-teman, rekan-rekan pilih. Untuk yang ada gambarnya, kita bilangnya yes. Jadi kayak mau banget gitu ya. Wah, ngebet banget dah gitu ya. Kalau misalnya nggak dulu, yang kosong ya. Coba kalau yang yes, boleh diangkat? No? Oke, sudah siap memilih pasangan kita ya? Yang sudah punya pasangan, dilupain dulu bentar ya. Ya, anggap tidak ada ya. Oke, kita mau take me out bareng nih ya. Cuman kita pakai foto dulu, belum bisa datang orangnya ya. Oke, kontestan yang pertama. Waduh, semangat ya ini. Fans Ajusi meresahkan ya. Oke, kontestan kedua nih kayaknya langsung semangat ya. Lanjut. Mohon maaf ini ada suka juga ya. Mohon maaf nih laki-laki gimana ya? Boleh dilihat semua udah dapat kan ya laki-laki? Oh oke. Siap. Ya, selamat datang. Kita lagi milih jodoh nih, Kak. Oke, kontestan selanjutnya. Semua boleh ikutan loh, gak apa-apa, semua ikutan. Tidak ada yang menjudge ya, ini kan pilihan kita ya Bapak Ibu ya. Teman-teman ini kan pilihan kita, gak apa-apa. Oke. Boleh ya, terbagi seleranya ya, oke. Seleranya tuh sukanya, oke. Selanjutnya kontestan berikutnya. Oke. Mohon maaf yang sebelah sini. Udah dapat belum ininya? Udah? Oh belum. Oh maaf belum ini. Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Selanjutnya. Oke, boleh dilihat? Boleh semua diangkat? Semuanya diangkat? Oke, kenapa sudah taken soalnya ya? Jadi udah gak menarik lagi. Oke, selanjutnya. Oh menarik ini. Ini laki-lakinya gak ada yang nerima loh. Ini yang di sini gak ikutan. Oh oke, hanya Bapak ini yang yes ya. Yang lain enggak. Oke. Ini yang kemarin sekarang jadi tren ya wanita-wanita Barbie. Selanjutnya. Langsung. Humoris loh ini. Ini humoris loh. Oke, enggak ya? Oke. Baik. Selanjutnya. Oke. Tadi laki-lakinya ini ya. Selanjutnya. Ya. Boleh mungkin singer agak sedikit dibuka ya. Nah ini orangnya. Bajunya sama lagi. Oh pantas datang ya fanbase ya Pak. Oke, selanjutnya. Langsung ya gitaris kita. Oh sudah habis. Oke, terima kasih rekan-rekan. Boleh ditaruh ya. Rasanya tadi tuh saat memilih seru banget yang saya lihat ya. Yang melihat, wah kayaknya nih bisa nih jadi gandengan atau nyaman nih kayaknya. Kalau buat perempuan mungkin, kalau buat laki-laki, ibu anak-anakku gitu ya. Kadang ketika kita melihat hanya sebatas tadi kan foto ya. Tapi rasanya ketika kita benar-benar memilih, rasanya
pernah nggak sih kita memikirkan ada hal-hal lain yang perlu kita lihat? Misalnya, iya sih dia ganteng, iya sih kalau kejemput tuh apa-apa mau dibeliin barang ya, atau malah memprovide. Tapi dia cinta nggak ya sama Tuhan? Apakah dia menghidupi firman Tuhan dalam kesehariannya? Apakah dia adalah pasangan yang benar-benar Tuhan udah kasih ke kita? Ada satu pesan dari firman Tuhan, 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Rekan-rekan, kasih Yesus begitu besar untuk kita. Karena kita sangat berharga di matanya. Maka ia tentu akan memilih yang terbaik untuk kita. Dan kiranya kita juga mau mencari orang yang menjadi pasangan kita memiliki kasih yang sama seperti Yesus mengasihi kita. Sebab karena aku, kau cinta. Dari lagu yang baru aja kita nyanyiin, dibilang gini, tidak ada bimbang, tidak ada ragu, gitu ya. Tidak ada ragu betapa besarnya Yesus tuh mencintai kita. Tapi ketika ditanya gitu ya, sebenarnya mencari pasangan tuh kayak gimana ya? Susah gak sih? Mudah gak sih? Kalau ditanya ke saya pribadi, sulit, gitu ya. Udah berbagai cara ya sudah dilakukan, dan ada aja dapatnya tuh yang kok belum ya sesuai sama diri ini gitu. Apalagi melihat kiri dan kanan, sudah banyak orang yang sudah menemukan yang tepat. Rasanya jadi ragu gitu. Ini sebenarnya
saya memang akan dapat pasangan gak sih dari Tuhan, kok lama banget gitu. Tapi kita memang tidak bisa menyamakan ya perjalanan kita dengan orang lain, karena perjalanan cinta setiap orang unik dan berbeda. Dan ketika kita ragu dan bimbang, jangan-jangan kita juga ragu nih sama waktu yang Tuhan kasih buat kita. Saya yakin buat saya dan ya, buat rekan-rekan, Tuhan tuh memberikan dan merencanakan perjalanan yang indah buat kita semua. Tapi saya pribadi seringkali pun juga lupa dan selalu merasa tak percaya. Waktunya kapan Tuhan? Saat ini ada satu lagu yang cukup menguatkan saya dan kita mau dengar sama-sama. Kita mau pejamkan mata kita sembari singer akan menyanyikan lagu ini. Indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku akan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin tidak saya pahami, mungkin serasa tak ada jawaban atas apa yang saya alami saat ini. Tapi saya mau serahkan seluruh pergumulan yang kami miliki, keraguan kami mau serahkan ke dalam penyertaan-Mu, ke dalam waktu-Mu. Kami mau percaya kembali bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terindah, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau yang paling tahu kami dalam bagian terdalam sekalipun. Kiranya Kau mau mengakui dosa dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu ini bersama-sama. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka. Ada waktu untuk berduka, ada waktu
pada waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Ada berita yang terbaik untuk kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita saling bersalam damai dengan membagikan permen Yupi yang sudah diberikan. Itu ada kata-kata yang manis. Yuk kita bagikan dengan rekan-rekan kita. Sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Yuk kita mau nyanyikan sekali lagi Bersukacitalah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nanti pesan-pesannya dibaca ya rekan-rekannya, itu indah-indah semua ya. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka mataku. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Buka mataku, melihatmu Yesus. Ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Rekan-rekan, mari sambil berdiri, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengar berita anugerah dalam hidup kami. Anugerah kalau Engkau mengampuni kami atas kesalahan kami, dan Engkau juga memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami bisa memperbaiki kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami perbuat dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan Roh Kudus juga boleh memampukan kami melakukan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin.
Rekan-rekan, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, kemudian dilanjutkan dengan ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Tadi saya sudah sisipkan sebetulnya bacaannya, boleh? Baikkan, nggak apa-apa. Saya bacakan untuk kita semua, rekan-rekan. Kejadian 24, dimulai dari ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri dari bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah ia. Ayat yang ke-12. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Rekan-rekan, saya yakin kita termasuk orang mungkin ya, termasuk orang yang seringkali dapat pertanyaan-pertanyaan menyebalkan. Pertanyaan-pertanyaan menyebalkan itu seperti apa sih? Waktu kita kuliah ditanyain, kapan selesai, gitu ya? Kapan selesai? Waktu kita skripsi baru 6 bulan baru dalam proses gitu ya kan, prosesnya 6 bulan begitu. Belum waktunya ditanyain kapan selesai nulisnya gitu ya. Bolak-balik ditanyain. Ketika kita sudah selesai sampai sudah diwisuda, kemudian kita akan ditanyain kapan mulai kerja. Jadi baru selesai wisuda kemudian udah ditanyain kapan mulai kerja, kapan nyari kerja dan lain sebagainya. Lalu ketika kita sudah bekerja, ada pertanyaan yang kemudian menyebalkan lagi bagi kita. Pertanyaannya kapan kawinnya? Kerja melulu gitu ya. Ada pertanyaan pernyataan-pernyataan kayak gitu ya. Dan itu yang bikin kita kadangkala oh iya saya sudah bekerja dan karena itu sekarang waktunya saya mencari pasangan gitu ya. Saya harus menemukan pasangan begitu ya. Tapi sebelumnya rekan-rekan, mungkin sebelum kita tertarik untuk mencari pasangan dengan media apapun, dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Mari kita cari tahu dulu nih. Tanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa sih kita perlu mencari pasangan? Supaya enggak ditanyain terus kah? Gitu? Supaya enggak ditanyain kapan kawin gitu ya. Enggak ditanyain mana pacarnya, kenapa enggak dibawa-bawa gitu ya, enggak dikenalin dan lain sebagainya. Apakah itu? Atau sebenarnya kita termasuk orang yang lebih memilih ya lebih baik enggak ada pasangan. Saya menikmati hidup saya mencintai diri saya dan tanpa ada orang lain saya lebih nyaman. Mungkin kita termasuk yang seperti itu. Dan kita mulai bisa bertanya, kalau enggak ada pasangan bisa enggak sih? Rekan-rekan, saya punya pasangan, saya punya anak, saya punya pasangan, saya punya anak, ada 2. Putri saya umur 9 hampir 10, yang besar, yang kecil itu masih 6 tahun begitu. Dan pasangan saya laki-laki pastinya gitu ya. Saya menikah 10 tahun yang lalu kurang lebih. Lalu kami punya jarak usia yang cukup jauh. Ketika saya memutuskan menikah dengan dia, jarak usia kami 9 tahun 10 bulan. Dia lebih tua pastinya, bukan lebih muda dari saya ya. 9 tahun 10 bulan. Waktu itu sebenarnya sebelum kami merencanakan gitu ya, sebelum serius, waktu kami untuk serius hanya beberapa bulan, rekan-rekan. Kenapa? Karena saya nggak mau pacaran. Sebelumnya saya pacaran 6 tahun dan putus gitu ya. Di tahun yang ke-6 itu saya putus. Nah, suami saya ini sebelumnya pacaran sama pacarnya itu 9 tahun dan putus. Ditinggal kawin kan ya. Sedih gitu ya. Sakit banget gitu ya. Sakit banget gitu. Oh, kalau saya yang ninggalin. Karena bener baru nggak lama terus dideketin ya saya bilang saya nggak mau nyari nggak mau nyari pacar gitu karena saya nyari suami karena waktu itu umur saya juga udah lumayan gitu ya. Sekalipun ya mama saya itu sopan nggak pernah menanyakan secara langsung kepada saya, nanyanya ke adik saya. Nanyanya ke adik gitu, si Michael yang cerita gitu. Michael yang tanyain, Cide lo ditanyain kapan kawinnya, kagak jadi kemarin gue putus gitu. Udah 6 tahun loh padahal mama udah tahu gitu, sekalipun dia udah pasrah gitu ya. Ya udahlah, gak apa-apa gitu sama yang itu. Waktu itu begitu ceritanya. Akhirnya ketika dikenalin ya akhirnya dia terima begitu aja. Tapi rekan-rekan, kenapa akhirnya saya memutuskan seperti itu? Karena kemudian saya mencari jawaban di diri saya sendiri gitu ya. Bagi saya perlu nggak sih pasangan? Oke, saya akui, saya perlu pasangan gitu ya. Kenapa? Kadangkala saya nggak tahu saya tuh mau cerita ke siapa ketika saya bergumul dengan pelayanan saya misalkan dengan tugas-tugas saya. Maklum rekan-rekan, waktu itu saya masih dalam proses kependetaan, belum ditahbiskan gitu ya, masih penatua gitu. Dan selalu ada yang digumulkan. Yang teman-temannya semua cuma bisa lewat grup gitu ya, dulu BBM. Hanya itu aja gitu ya, nggak bisa ketemu secara langsung.
nggak bisa apa ya namanya ya, kalau kasih penghiburan ya nggak bisa secara langsung, gimana sih cuma bisa dengan kalimat-kalimat gitu aja gitu ya, sekalipun itu berarti buat saya. Tapi bagaimanapun saya juga perlu yang secara langsung bertemu dengan saya. Saya nggak bisa menceritakan ke mama saya atau ke adik saya. Kenapa? Karena bagi saya nggak mau mencederai pandangan mereka terhadap pendeta begitu ya. Ternyata pendeta juga bergumul dan lain sebagainya begitu. Apalagi ke penatua, termasuk ke tim pendamping. Kadangkala sih saya tetap menuturkan kekecewaan saya begitu ya, terhadap tuntutan ini dan itu gitu ya kepada mereka. Tapi kan tidak semua bisa diceritakan. Maka dari itu saya menemukan, ya saya rupanya perlu pendamping. Kenapa? Karena saya perlu ditolong. Perlu ditolong. Kalau kita lihat, jujur nih ya, materi hari ini itu sebenarnya materi percakapan pranikah, rekan-rekan. Jadi kita akan 1 jam, enggak sampai. Tapi mari kita coba lihat ya, kalau kita mau mencari pasangan, apa sih alasannya? Alasannya itu kalau kita lihat di Alkitab kita ada loh, nggak perlu cari jauh-jauh gitu ya. Di Alkitab kita tuh ada alasannya. Kejadian 2 ayat 18-24, silakan nanti baca sendiri gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana proses ketika Adam diberi perintah oleh Allah untuk memberi nama semua hewan yang ada. Hewan itu datang berpasang-pasangan. Cuma Adam yang nggak ada pasangan. Ngenes banget jadi Adam ya. Hewan aja ada pasangan, dia enggak gitu ya. Jadi bisa dilihat, dia kasih nama satu-satu gitu ya ke hewan, pasangan hewan itu gitu. Shusha dan lain sebagainya lah, nama-namanya begitu ya. Tapi kemudian dia sendiri nggak ada. Dia sendiri merasa dia kesepian. Dan Allah melihat kesepiannya itu, kesendirian Adam itu, dan melihat juga Adam tidak baik kalau sendirian. Dia perlu penolong, dia perlu teman. Karena itu Allah menciptakan Hawa bagi Adam. Tapi Adam tidak pernah dijodohkan oleh Allah. Allah tidak pernah memaksa Adam untuk menikahi Hawa gitu ya, mengambil Hawa sebagai pasangannya, istrinya. Enggak, hanya dibawa ke hadapan Adam. Adamlah kemudian yang memutuskan, menyatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Gitu ya. Adam yang memutuskan. Tuhan enggak pernah menjodohkan, hanya memperlihatkan, mempertemukan gitu ya. Adam yang merasa juga tahu, ya benar, kepedulian Allah menciptakan rekan bagi dia karena dia membutuhkan rekan itu. Ia memahami kalau dia tidak akan pernah bisa lengkap tanpa adanya sosok Hawa sebagai pendamping, penolongnya gitu ya. Persoalannya adalah rekan-rekan, kalau Adam kayak nggak punya pilihan lain kan, ya daripada sama gajah gitu kan ya mendingan sama Hawa yang rupanya mirip gitu kan, yang sebentuk gitu, serupa. Masalahnya adalah kita hidup di tengah dunia yang mau nemuin pasangan itu kayak mau nemuin di mana sih letak kepingan puzzle yang seharusnya serupa, banyak rekan-rekan, bentuknya mirip. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan? Cari pasangan sekarang tuh nggak mudah, nggak kayak Adam, cuma satu, udah jelas gitu ya. Bukankah kalau tidak mudah, maka kita harus membuat satu ketentuan gitu ya. Kalau saya penggemar puzzle rekan-rekan, saya senang main puzzle. Anak saya juga sama nih. Yang kami lakukan, dan itu rupanya ternyata tertular ke anak, cuma dengan model yang berbeda. Kalau saya mencari bentuk, pertama itu saya klasifikasi dulu, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Karena biasanya kan puzzle ada yang lebih besar, lebih kecil gitu ya, nggak semua seragam ukurannya gitu ya. Ada yang lebih besar, lebih kecil. Kalau anak saya lebih ke satu bentuk, dua bukan ukuran, warna, garis. Guratannya seperti apa nih di gambar yang lain gitu ya. Dia akan pertemukan yang sama guratannya, sama warnanya.
Itu yang dilakukan anak saya, tapi kurang lebih sama. Berarti kita harus bikin klasifikasi, bukan? Oh ya, berarti jelas perlu yang bentuknya seperti ini, ukurannya bagaimana, besar atau kecil, warnanya seperti apa, guratannya seperti apa. Puzzle kan seperti itu ya. Saya rasa cari pasangan juga begitu rekan-rekan. Ketika kita mencari pasangan, enggak cuma sekedar, oh yang penting cewek sama cowok. Enggak cuma itu rekan-rekan. Enggak bisa cuma itu. Tapi kita harus punya kriteria yang pas. Supaya kita kemudian bisa menemukan pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal aja rekan-rekan, dijamin ada ributnya. Apalagi yang enggak ideal. Pasangan yang sudah sekian puluh tahun menikah sekalipun, mereka masih suka ribut, gak cocok. Sekalipun katanya enggak kok, itu enggak ribut, tetap aja berantem sebenarnya gitu ya. Tapi ya kemudian memaklumi dan melupakan. Setelah sekian puluh tahun, ngeh polanya gitu ya. Tapi apalagi kita yang masih di awal-awal gitu loh. Pasti kan kita berharapnya yang sekompak mungkin dengan kita. Tapi dijamin gak ada yang sama persis. Anak kembar aja gak sama. Apalagi yang orang lain, anak orang lain juga. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, cara didik yang berbeda, pola asuh yang berbeda gitu ya. Gak mungkin sama. Yang paling ideal itu bukan berarti harus sama ya rekan-rekan. Bacaan kita hari ini mengajak kita melihat ada juga kriteria yang dibuat untuk mencari pasangan. Kali ini yang dicariin jodoh itu Ishak. Ishak dicariin jodoh oleh bapaknya ceritanya. Tapi berhubung bapaknya udah tua, ingat ya rekan-rekan, ketika Ishak lahir bapaknya udah 100 tahun umurnya. Jadi ulang tahun ke 100 punya bayi gitu ya. Jadi bisa kebayang, waktu itu dia sudah cukup tua. Abraham sudah cukup tua untuk bisa pergi lagi mengadakan perjalanan jauh begitu mencari pasangan untuk anaknya, apalagi istrinya baru meninggal dalam sedih gitu ya, dalam kondisi kesedihan gitu, nggak mungkin lah bisa melakukan hal itu. Maka dari itu yang ia lakukan, ia memanggil hambanya yang paling dipercaya, Eliezer namanya. Kemudian ia menyampaikan kurang lebih apa sih iniannya, kriteria yang diberikan gitu ya. Ada beberapa rekan-rekan. Pertama yang dicarikan itu istri, cewek, perempuan, gitu ya. Kenapa? Karena Ishak itu akan jadi suaminya, gitu. Rekan-rekan, di tengah isu masalah LGBT dan lain sebagainya, saya tetap berpegangan ini. Pertama-tama ketika kita mencari pasangan, tolong cari yang tidak sejenis, gitu ya. Yang kedua, yang dicari itu bukan perempuan sembarangan. Nggak boleh yang di sekitarnya, nggak boleh orang Kanaan. Kenapa? Karena orang Kanaan itu menyembah dewa Kanaan. Yang tidak boleh menyembah dewa Kanaan. Karena itulah kemudian ia meminta dari keluarganya saja, yang udah jelas didikannya seperti apa gitu ya, yang dia kenali begitu. Maka si Eliezer ini kemudian diminta untuk kembali ke tempat asalnya, ke daerah saudara-saudaranya. Supaya dia bisa tahu kok, udah terjamin ini, didikannya seperti apa, kenal seperti apa. Kemudian dalam perjalanan rekan-rekan, dimulai dari ayat yang ke-12, ayat 13, kita bisa lihat. Ini kali ini Eliezer nambahin kriteria rekan-rekan. Ya ini pasti karena terkait sama dia bingung mau mulai dari mana nyarinya. Keluarga tuannya di mana juga belum tentu dia bisa temukan. Gitu kan? Karena itu dia membuat satu kriteria tambahan. Kriterianya itu mau peduli rekan-rekan. Peduli dan murah hati. Dengan kata lain hatinya baik. Mau menolong gitu ya. Orang lain yang bahkan tidak dikenali. Kita lihat prosesnya. Syaratnya sederhana ya. Dia akan minta tolong nih di sumur ini sama perempuan yang datang nanti ada pasti di situ biasanya anak gadis gitu ya. Pasti itu ada bagiannya rekan-rekan.
ibu-ibu tuh kapan begitu ya, anak-anak tuh anak-anak gadis tuh kapan gitu datang ke situ gitu. Dan dia di situ, di tempat itu, di waktu perempuan-perempuan muda yang datang ke sumur itu. Mereka akan membawa kendi. Jadi buyung tuh kendi ya. Kendi gitu ya. Kemudian dia akan meminta air dari salah satu di antara mereka yang datang. Nanti kalau ada yang kasih, dia akan minta juga sekalian untuk unta-untanya. Berarti dia akan datang lagi, dia harus turun dulu ke sumurnya, ambil minum untuk unta-untanya. Syaratnya lumayan nyusahin. Syaratnya lumayan gitu ya. Tapi ya ini yang diminta. Yang kemudian terjadi adalah ia menemukan orang yang persis seperti yang diharapkan. Dapat bonus rekan-rekan. Kenapa? Pertama, parasnya sangat cantik. Kemudian ketika dia baik, hatinya itu enggak setengah gitu loh. Benar-benar total baik. Enggak cuma sekedar, coba perhatikan ya. Eliezer belum meminta untuk unta-untanya, dia yang melihat. Baiklah kuberikan juga untuk unta-unta itu, gitu kan? 2 kali dia kasih, lalu dia ambil lagi, dia kasih lagi untuk unta-untanya. Kemudian ketika ditanya anak siapa, ada penginapan atau enggak? Coba perhatikan. Dia juga bilang bukan cuma penginapan, makanan, minuman ada buat unta-untanya. Bukan cuma untuk dia, unta-untanya juga iya gitu ya. Kita lihat dong. Kebaikan hatinya tuh benar-benar baik, rekan-rekan. Bisa gak sih kita menemukan pasangan yang kayak gini? Ideal banget ya, susah gitu. Yang biasa aja gak bisa ditemui gitu ya. Yang biasa aja deh, gak usah yang cantik-cantik banget, gak usah yang ganteng-ganteng banget gitu. Gak usah yang baik banget hatinya. Itu aja susah, yang seiman aja susah. Baru kayak gitu aja susah. Gimana nyari yang ideal banget kayak ini gitu ya. Tapi mari kita lihat gini rekan-rekan. Sebelumnya Eliezer tidak jauh dari apa yang diharapkan oleh tuannya dan Tuhannya. Perempuan yang bukan dari perempuan Kanaan, tidak menyembah dewa-dewa Kanaan. Kemudian yang datang dari garis keturunan yang baik gitu ya. Jadi dari keluarga Abraham. Pertama-tama itu. Kedua, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia supaya bisa menemukan siapa. Karena itulah dia memberi tambahan kriteria yang tidak mudah, yang sulit. Bagi kita nih, kita bisa nggak sih punya kriteria yang kayak gitu? Yang kalau sekarang lebih ke yang seiman lah ya dengan kita, bukan lagi masalah. Berarti dia tidak menyembah dewa-dewa, tidak memiliki Tuhan yang berbeda lah gitu ya dengan kita. Kemudian dia berbeda lawan jenis, pasti tadi kan udah duluan ya. Yang kedua ini mau peduli gitu ya, mau baik hati begitu. Kemudian juga mau dikenali keluarganya. Ini penting loh rekan-rekan. Jangan ini yang sering saya katakan ke anak-anak pemuda gitu ya, kalau ketemuan janjian ketemuan sama cowoknya di mana gitu ya. Terus saya tanyain, kenapa ketemuannya di situ? Agak-agak kepo. Kenapa ketemuannya di situ? Jangan bilang nggak mau ya ngejemput ke rumah gitu. Kenapa? Karena perlu kenal keluarganya. Seperti apa? Sama, dia juga harus dibawa ke rumah keluarga pacarnya. Karena harus tahu keluarganya seperti apa dan jadi dapat gambaran secara utuh. Ini cowoknya nih kayak gimana sih? Ceweknya tuh kayak gimana sih? Dapat gambaran secara utuh. Kalau dulu ya di zaman-zaman saya waktu saya masih remaja gitu ya. Kita tuh sering ledekan, iya makanya cari jodoh itu di waktu kondangan. Kenapa waktu kondangan itu ada emak bapaknya gitu ya. Itu zaman saya. Sekarang mah nggak ada, beda kan? Kondangan beda sendiri-sendiri. Mana ada anak remaja, anak pemuda yang mau barengan sama emaknya, gitu kan, sama orang tuanya, nggak mungkin gitu kan?
Itu di zaman saya dulu. Tapi kurang lebih karena itu supaya tahu nih keluarga seperti apa. Bukan masalah dibibit, bebet, bobot gitu ya. Sekalipun itu juga memang harus dipertimbangkan dalam pengertian dia benar-benar mencintai Tuhan atau tidak, dia anak yang baik atau tidak, itu perlu loh dipertimbangkan gitu. Jangan karena oh iya cari yang gampang aja susah, apalagi punya kriteria yang kayak gitu, yang ideal banget, susah lah. Nah kalau susah, gimana kalau susah nyari sendiri? Kan si ini mah Ishak mah enak ya, dicariin sama Eliezer. Kalau kita siapa yang nyariin? Dibantu sekarang. Kalau sekarang modelnya ya bantuan pakai apps gitu ya. Ya udah, kalau emang susah cari sendiri, ya udahlah dibantuin cariin sama yang lain gitu ya. Sama apps kali ini. Kan bisa ketemu siapa aja gitu. Persoalannya adalah begini rekan-rekan. Ketika kita bisa berjumpa dengan secara langsung dengan seseorang, komunikasi secara langsung, interaksinya secara langsung begitu tiap hari gitu ya. Tiap hari sekalipun kita bisa melihat gitu. Oh ternyata dia tidak sebaik yang terlihat. Dia bisa tidak seideal yang kita harapkan. Apalagi yang enggak. Kalau yang bisa secara langsung kita temui aja bisa salah penilaian, apalagi yang cuma dilihat di layar bukan layar, autotext, apalagi yang di layar gitu loh, yang cuma sekedar gambar, paling video maksimal, nggak ada ya gambar ya, gimana, kan nggak ada. Oke ada deskripsi, tolong ya, beli barang di toko online yang deskripsinya udah jelas aja, kita bisa ketipu, apalagi orang. Gitu loh. Itu barang, orang apalagi gitu. Ya kan kita nggak tahu gitu loh. Ternyata dia sudah dirubah. Tadinya dia laki-laki. Ya kan kita nggak tahu. Kita nggak ngerti gitu kan. Beda kalau kita memang ketemu secara langsung. Kita berusaha untuk mengenali, ada interaksi yang baik secara langsung. Mungkin kita akan meminimalisir hal-hal ini. Rekan-rekan saya mengalami nih ya, bukan masalah di cowok ya. Cuma saya coba lihat begini, ada anak pemuda nih ceritanya, yang anggota baru gitu ya, kemudian di kami, kemudian saya cukup dekat dengan dia, dekat dengan dia, sekalipun saya merasa ada satu keanehan dengan anak ini. Satu, karena dia laki-laki yang sangat feminin, saya yakin sebenarnya ada orientasi seksual yang tidak biasa. Saya sih terbuka dengan itu, nggak jadi soal gitu ya. Maksud saya nggak alergi dengan orang-orang yang orientasi seksualnya berbeda gitu. Sekalipun tetap untuk urusan jodoh mah bagi saya yang begitu, jadi nggak usah berbeda banget lah gitu. Saya ngeh nih ada masalah. Cuma kemudian setelah lebih dari 1 tahun, kemudian juga interaksi di tengah-tengah anak-anak pemuda gitu ya, dan di komunitas lainnya di gereja, saya menemukan yang lain gitu. Oh dia emosinya luar biasa loh, meledak-ledak sekali. Oh iya ini anak bipolar nih. Ini anak bipolar. Itu setelah 1 tahun interaksi, dan itu sering sekali loh rekan-rekan. Dia rajin chat, kirimin doa, kirimin apa gitu ya. Baik banget. Kurang baik apa sih? Gitu kan. Ketika anak saya sakit ditanyain, "Gimana Ano? Di rumah sakit mana?" Terus saya yang ingin, "Gak usah datang ke sini, gak boleh dibesuk," gitu kan. Saya yang coba ini gitu. Saya berpikir dia baik sekali gitu. Ternyata tidak sebaik itu. Oke, ada masalah, dan bipolar itu nggak perlu alergi juga sama orang bipolar. Justru kita harus jadi teman, gitu ya. Kemudian persoalannya lain, manipulatif ternyata. Iya, habislah dia bohongin orang sono sini. Emang dia nggak ambil keuntungan dengan uang, cuma dibohongin tetap aja nyakitin, kan gitu ya. Dan teman-temannya, ya sebel lah. Ngomong sama si A,
si B begini. Ngomong si B, si A begini. Kan kayak diadu domba. Ketahuan lah. Ini ada persoalan lain nih anak nih, manipulatif juga nih. Persoalannya adalah orang yang demikian nggak sadar dia sakit, kan gitu. PR untuk nyembuhin. Rekan-rekan, kalau ini terjadi dengan pasangan kita gimana? Kalau cuma modal cari di apps, lalu kita kenali, oh iya kita cari lah, googling lah profilnya ini kayak gimana sih ya, gitu. Oke, kita temukan, oh iya dia kerja di sini, oh oke loh penghasilannya juga oke, gitu, pengalamannya oke, gitu. Ternyata ada kelainan-kelainan yang kayak gini, gimana ceritanya? Nggak ada interaksi langsung, tidak cukup mengenali waktu-waktu tertentu. Rekan-rekan, saya dengan suami saya mungkin cuma hitungan beberapa bulan, karena saya langsung bilang saya nggak mau cari pacar. Yang saya cari itu suami. Kemudian dia bilang, iyalah, saya juga nyarinya istri. Makanya calon pendeta yang dideketin. Gitu ya. Iya kalau kagak mau dia gitu. Dan waktu itu umur dia udah 38 gitu ya. Saya 28, mau 28 ceritanya. Mau genap 28. Ya putuskanlah untuk menikah. Itu cuma beberapa bulan. Tetapi paling tidak saya tahu dari orang-orang di sekitar, karena dia aktivis di gereja gitu ya, di jemaat itu, dari orang-orang di sekitar seperti apa kesehariannya orang ini gitu ya. Saya tahu bukan yang cuma sekedar ya udah gara-gara yang 6 tahun gagal ya udah siapapun random lah kawin aja gitu, enggak masalah itu. Coba berusaha kenali. Kenapa rekan-rekan? Karena pernikahan itu cuma sekali dalam hidup rekan-rekan. Karena itu jangan buang kesempatan. Jangan cuma cari mudahnya gitu ya, kemudian membuang kesempatan untuk mengenali benar-benar pasangan itu, calon pasangan hidup kita. Kenali dengan benar. Baru beranjak ke jenjang berikutnya. Kalau dulu ada penatua Cipinang Indah tuh yang suka bilang begini, oke, ini tapi baru boleh dilakukan dari remaja, dalam pengertian begini. Cari jodoh itu pertama ada 3 C katanya. Pertama koleksi, teman sebanyak mungkin, friendzone ceritanya gitu. Koleksi gitu ya, cari ini. Yang kedua seleksi. Seleksinya jangan ditinggalkan rekan-rekan. Baru yang ketiga resepsi, katanya begitu. 3 sih, ini kata ibu-ibu. Ini ibu-ibu ya, penatuannya udah ibu-ibu, udah punya cucu juga gitu. Makanya dia pakai bahasa yang begitu. Tapi ini benar, jangan main. Ya udahlah, kenal udah gitu. Yakin gitu aja. Ini gejala yang ada nih ya rekan-rekan. Selama pandemi, kenalan nggak secara langsung loh rekan-rekan. Nggak pakai apps juga. Dikenalin sama temen, udah nih kenalan gitu ya, dan lebih banyak nggak ketemuan langsung, sesekali ketemu, banyaknya nggak ketemu. Persoalan loh setelah menikah itu pasti. Kalau orang yang demikian, pasangan yang baru setahun, which is masih di masa pandemi gitu ya, mau nikah dan saya pendetanya yang dampingin gitu, maka saya pasti akan bolak-balik nanyain, kamu yakin? Kamu udah kenal benar orang tuanya seperti apa? Keluarganya bagaimana? Kamu udah tahu kepribadiannya kayak gimana? Yakin kamu? Dulu perilaku dia sama pacarnya, mantannya itu bagaimana? Pasti saya cecer. Dan pertanyaan, kamu yakin? Enggak cuma sekali dalam setiap pertemuan saya utarakan. Dari 4 kali pertemuan minimal itu. Enggak. Bisa berkali-kali. Dan ini kejadian loh rekan-rekan. Ini sering kali terjadi gitu. Kayak kita berpikir ya udahlah, udah waktunya juga kok Kak. Jawabannya kayak gitu. Wah, itu jawaban menyebalkan bagi saya. Saya deh yang ngomong sama orang tua kamu, saya berani bilang begitu. Kenapa? Jangan sampai gagal. Karena cuma sekali seumur hidup. Nggak boleh diulang nih rekan-rekan. Jangan diulang.
Karena itu seriuslah memilih. Milih kampus saja kita serius, kita berjuang setengah mati. Masa milih pasangan enggak? Kita tuh cuma sama orang tua kita batas berapa sih? 27 tahun, 28 tahun, 30 tahun paling. Terus sama pasangan sampai mati, rekan-rekan. Dan itu bisa 50 tahun. Sanggup nggak kita? Dengan kerja keras, dengan kriteria yang ketat, Ishak kemudian menemukan pasangannya. Kalau kita lanjutkan bacaan kita rekan-rekan ayat 63 sampai 67 kita bisa lihat, oh mereka akhirnya sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama. Serius, ini materi bina pranikah, percakapan pranikah. Jadi saya tahu persis ayatnya, gitu ya. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukan karena sudah ini akan jadi istrimu, tidak. Ishaklah yang berinisiatif untuk mengambil Ribka menjadi istrinya. Dibawa ke kemah ibunya, Sarah. Berarti dia meminta, memohon dan menjadikan Ribka sebagai nyonya di rumahnya. Kemudian dicatat di situ, Ishak mencintainya. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Pasangannya menghibur dia dalam kesedihan. Kriteria tambahan ya. Jadi kalau sekarang pasangannya bikin sakit hati terus, nggak menghibur rekan-rekan, ingat kita bukan objek pelengkap penderita ya. Jadi lebih baik kayak waktunya ganti pasangan gitu ya. Kalau sakit hati terus gitu sama pasangan, aduh, tolonglah, itu tanda-tanda buruk loh. Sungguh serius. Ini saya cerita ya rekan-rekan. Ini saya cerita pengalaman. Bukan langsung oleh saya, tapi dialami oleh anak pemuda kami begitu. Simpatisan memang, cuma ketika dia memutuskan untuk menikah, 1 minggu sebelumnya adiknya yang anggota jemaat kami bawa kakaknya itu ke rumah. Lalu menceritakan, aku kok nggak rela ya kakakku nikah sama pacarnya ini. Makanya sekalipun dia bukan anggota Cipinang Indah, aku bawa ke tempatnya ibu, dibilang gitu kan, ke tempat kakak. Gimana kak gitu. Loh emangnya ada apa? Apa yang bikin kamu nggak rela? Orang pacar kakak kamu bukan pacar kamu. Terus kenapa kamu nggak rela? Emang kamu tahu pacarnya sebelumnya siapa gitu? Jangan-jangan ada saudaranya gitu? Enggak, pacar kakaknya memang. Waktu itu umur kakaknya ya sudah 29 juga begitu ya, 29. Adiknya 27, jadi jaraknya 2 tahun. Adiknya udah nikah duluan. Adiknya ini yang anggota jemaat kami gitu ya. Dia bawa kakaknya ke rumah, lalu diceritakanlah. Abang itu ya jarang banget dia ke rumah. Kalaupun ke rumah, nggak ketemu sama mama papa, nggak jadi soal buat dia. Janjian tuh lebih banyak di depan, nggak ke rumah, di depan rumah doang. Ya elah, sampai pagar doang nggak pakai acara masuk. Sedih banget gitu ya bagi saya ya. Kenapa? Berarti orang tuanya tidak dihargai dong. Kan gitu ya. Oke, cuma saya catatan aja dalam hati. Kemudian dia sampaikan, ada peristiwa-peristiwa yang rupanya si kakak alami. Saya tanyain dong, emang apa sih yang kamu alami gitu? Oh, pertama, di apa ya namanya ya? Lagi diskusi gitu ya, nggak setuju, dia ngegebrak meja. Wow, pacaran ngegebrak meja di depan matanya. Bagi saya, oh, itu sesuatu banget. Kedua, dia pernah diturunin di tengah jalan, ditinggal gitu aja. Saya bilang, saya konfirmasi ya mengenai perilaku, mau ketemu orang tua apa enggak, apa sapa-sapaan kayak gitu. Oh iya, ternyata bener. Seumur-umur ya, saya tuh jarang loh mengharuskan orang yang konsultasi gitu ya, orang yang pastoral sama saya melakukan apa yang saya mau gitu. Seumur-umur belum pernah. Kali itu saya bilang, tolong kamu batalkan pernikahanmu. Saya yakin umurnya gak akan panjang. Sampai kamu kena KDRT.
Saya bilang begitu ya, saya bilang itu sebelum menikah loh, 1 minggu sebelum menikah. Cuma kemudian dia pertimbangkan, kasihan bapak sudah tua, kasihan bapak harus berhadapan dengan orang-orang satu marga dan lain sebagainya gitu secara adat gitu ya, orang Batak ketahuan banget ya. Oke. Kemudian saya ini kan, kamu yakin? Kamu doakan sungguh-sungguh, Sar. Kamu doakan sungguh-sungguh. Kalau kamu cerita sama bapakmu pun, bapakmu akan mau batalin. Kenapa? Karena bapak kamu lebih sayang kamu daripada nama di depan marga. Saya yakin itu. Yang kemudian dia putuskan setelah itu sayangnya menikah. Tetap menikah. Baru 28 hari KDRT udah ada. Udah dilempar dong pakai bangku. Bisa bayangin ya, rekan-rekan. Udah langsung. Itu ketemu secara langsung loh, ada proses pacaran loh. Tapi ternyata bisa kayak gitu. Seiman. Menikah secara adat juga. Gimana tuh? Yang langsung aja begitu, apalagi yang enggak. Jadi kalau mau menggunakan apps sekalipun memang ada yang berhasil, pertimbangkan lagi rekan-rekan. Ketika kita lihat, oh ya, oke lah, udah ketemu, udah cocok kok secara langsung gitu ya. Langsung coba pertimbangkan lagi sebelum sampai ke pernikahan sungguh-sungguh. Dalam percakapan pernikah, sekalipun ini udah lewat bina pranikah ya rekan-rekan. Tolong pertimbangkan yakin atau enggak. Banyak kok yang ikut bina pranikah ulang dengan pasangan yang beda. Jadi udah ikut bina pranikah tapi kemudian batal, itu banyak rekan-rekan. Kenapa? Karena dia melihat dia itu berharga. Jangan sampai salah langkah. Jangan sampai salah langkah gitu ya. Sama nih rekan-rekan. Saya mau tekankan ke diri kita semua. Kita ini anak Tuhan yang berharga. Jangan banting harga ya rekan-rekan. Karena gak punya pasangan di usia sekarang, cepet-cepet gitu ya. Cari pasangan sampai big sale gitu. Jangan. Tuhan siapkan kok yang tepat untuk kita. Memang kadangkala prosesnya lama. Prosesnya gak sebentar, gak instan. Tapi yang gak instan itu lebih terjamin kesehatannya rekan-rekan. Tuhan Yesus tolong kita. Amin. Mari teman-teman dengan berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Rekan-rekan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur kami boleh diingatkan Tuhan kalau Engkau tentu telah menyediakan satu pasangan yang tepat untuk kami. Tolong kami untuk menemukannya ya Tuhan, dan tolong kami bisa memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan,
bukan hanya karena kami harus segera menemukannya, tetapi karena memang Tuhan menginginkannya. Kami mau berdoa kiranya Engkau boleh menyertai kami, memberkati kami dalam proses kami bergaul, berteman dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan menggunakan beragam aplikasi di kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan memimpin kami, menolong kami untuk menjalin relasi dengan baik dengan sesama kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon juga kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk menjadi para pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa dan menyampaikan beragam pergumulan yang anak-anak-Mu pemuda GKI Samanhudi miliki. Secara khusus kami mau berdoa bagi kesehatan kami. Kami mohon Tuhan tolonglah kami untuk memiliki kesehatan yang baik, dan tolonglah kami juga untuk bisa memelihara kesehatan tubuh kami dengan sebaik mungkin. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak hanya tengah mencari pasangan tetapi juga mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan yang boleh menyertai mereka, menolong mereka untuk menemukan pekerjaan yang tepat sehingga mereka bisa menata kembali kehidupan mereka, bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki dan kemampuan mereka bisa berguna di tengah kehidupan ini. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang tengah bergumul dengan keluarga. Kalau ada konflik yang terjadi di tengah keluarga mereka, kami mohon Tuhan yang boleh menyertai sehingga rekan-rekan kami bisa memulihkan relasi di tengah keluarga. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang dimiliki oleh keluarga mereka yang tidak dapat dituturkan kepada kami yakin Tuhan Engkau menjadi teman bagi mereka untuk menyelesaikan setiap pergumulan. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit, ataupun juga kami mau berdoa bagi rekan kami Rifani yang saat ini tengah berduka karena kehilangan mama terkasih. Kami mohon Tuhan yang boleh menguatkan, Tuhan yang boleh menghibur, Tuhan yang boleh menolong dan memulihkan, sehingga rekan-rekan kami bisa kembali beraktivitas melanjutkan kehidupan ini dengan baik. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemulihan negeri ini dalam beragam aspek. Kami mohon Tuhan, Engkau yang boleh menyertai dan menolong para pemimpin negeri kami, sehingga proses untuk dipulihkan pasca pandemi bisa terjadi. Kami mau berdoa secara khusus untuk proses yang sedang bergulir menjelang pemilu di awal tahun mendatang. Kami mohon anugerahkanlah kondisi yang kondusif di tengah negeri ini ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk bisa memilih para pemimpin negeri ini dengan tepat. Tolonglah kami untuk mau memilih mereka dengan keyakinan ketika kami berupaya memilih yang tepat. Tuhan memberkatinya dan menolong menemukan pemimpin yang benar-benar baik di hadapan-Mu. Kami mau berdoa, bersyukur bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang dalam minggu ini mengalami pertambahan usia. Kami mau berdoa untuk Trimalian Sindu, kami mau berdoa untuk Renold, kami mau berdoa untuk Novia Halim, kami mau berdoa untuk Griffin, kami mau berdoa untuk Jason yang mengalami pertambahan usia. Kami mohon Tuhan, Engkau yang boleh memberkati mereka dalam segala pergumulan, dalam cita-cita harapan yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan ketika Engkau boleh menolong, menuntun mereka hingga sejauh ini dalam kehidupannya, Engkau pun akan menyertai mereka sampai mereka menyelesaikan segala tugas yang ada di tengah dunia ini. Kami percayakan kehidupan rekan-rekan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mempercayakan doa kami ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Rekan-rekan dapat memberikan persembahan dengan cara masukkan amplop ke kantong persembahan atau dengan menggunakan QRIS yang tersedia di kursi di depan. Melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau yang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kara-karaban membuat kau menang, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau yang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betapa kami bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh terus kami rasakan hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, jika saat ini kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan, biarlah Engkau yang mau menyempurnakannya, sehingga berkat-Mu ini juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong pimpin setiap daripada kami untuk selalu ingat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita belajar banyak nih ya dari Kak Vera ya. Mau punya pasangan bukan soal mencari supaya tidak sepi, bukan soal karena udah waktunya, tetapi memang kita mau mencari itu gitu ya dalam Tuhan. Dan pas tadi pagi tuh ya ada istilah nih yang aku dapat, kita jangan cari pasangan yang bare minimum nih rekan-rekan, karena balik lagi bare minimum tuh yang ya udahlah asal dia cowok asal dia cewek gitu ya. Tapi kita mau diingatkan bahwa di mana Tuhan kita tuh berharga banget. Jadi kita pantas untuk mendapatkan sesuai dengan karakter, ketentuan yang kita kehendaki dan yang tentu Tuhan kehendaki. Janganlah takut, janganlah ragu sama waktunya Tuhan. Mungkin kita banyak sekali hal yang kita mau gitu ya. Banyak pasangan sosok yang kita inginkan. Tapi jangan lupa bahwa yang hanya bisa mengisi kita bukanlah keinginan kita, tetapi kehadiran Tuhan dalam hati kita. Tuhan yang memberi arti dalam hidup kita, karena Tuhan adalah bagian yang terindah. Merasa
Ku sadari kau bagian yang terindah. Karena ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesugihan hidupku. Kau yang menolongku, Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesulitan hidupku. Kau yang menolongku, Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Kau bagian Rekan-rekan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan, saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Oke. Masih feeling happy ya? Masih ya? Oke. Hari ini ibadah kita sudah selesai, tapi seperti biasa ada beberapa pengumuman. Nah, coba lihat kiri kanan depan belakang. Apakah ada teman yang baru nih? Rasanya teman rasa lama ya? Ada? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Jangan lupa di awal Agustus tanggal 6 akan ada ibadah pemuda. Temanya adalah kecaplah dan lihatlah. Nanti akan dibawakan oleh TPG Kartika Patrisia. Untuk pelayannya akan ada penatua dari Penatua Greti. Liturgosnya ada Cimeliani. Pemusik ada Samuel Simon, song leader Dara dan Malvin. Multimedia ada Sandi, publikasi Gaby, dan asyirnya Regita dan Hendrik. Semoga pelayanan rekan-rekan ini bisa menjadi berkat ya di minggu depan. Kemudian berterima kasih untuk pelayan pada hari ini. Ada Pendeta Ferawati Hia dari GKI Cipinang sebagai pelayan firman kita. Terima kasih Kak. Kemudian penatuanya ada Penatua Yuanita, liturgosnya saya sendiri. Pemusiknya ada Madeline, Matthew dan Wahyu, gitu ya. Song leadernya ada Randy Yona, multimedia Regita, begitupun dengan publikasinya. Asyirnya ada Stefani dan Ciripka. Terima kasih untuk pelayanannya teman-teman hari ini. Terima kasih. Nah, ini untuk yang berulang tahun, apakah ada yang datang nih? Kayaknya aku tidak melihat soalnya. Dan di tanggal 28 ada Kak Tri Malian Sindu. Tanggal 29 ada Korenol Darmawan. Tanggal 30 ada 3 orang terpilih ya yang lahir. Ada Novia Halim, Grifintano Wijaya, dan Jason Nathanael Adi Mulia. Rasanya tidak datang, jadi bisa kirim by pesan ya untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Oke, next. Nah, ini kita akan ada seminar Alkitab di tanggal 6 Agustus. Jadi bisa nih setelah ibadah pemuda dibawakan oleh Pendeta Anwar Chen. Nanti untuk info lebih lanjutnya bisa dihubungin dan juga bisa langsung gabung nih. CP-nya ada Cifani ya. Temanya Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Oke. Seperti itu. Lanjut. Oke, kan sudah ada lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Selamat menikmati waktu akhir pekan. Sambil nyanyi. Happy Sunday semuanya.